Yuk kita buat persiapan camilan atau untuk takjil berbuka puasa. Ini bisa di frozen dan caranya sangat mudah. Oke ya, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Wortel, kentang potong dadu, kemudian bawang merah, bawang putih, lada dihaluskan. Atau kalau udah ladanya bubuk ya nggak usah dihaluskan ya. Nah ini kita tumis dulu bahan-bahannya sampai wangi. Kalau udah masukkan potongan kentang dan wortel dan tambahkan sedikit air ya agar lebih lunak biar giginya itu gak copot. Agar seluruh kalangan bisa makan dari anak-anak sampai nenek-nenek. Nah, biar lebih cepat lunak kita tutup dulu. Kalau udah siap kita tambahkan dengan kaldu bubuk secukupnya, garam dan gula. Jadi diicip-icip aja. Sangat sederhana, bahannya sangat sederhana, juga bumbu-bumbunya ya. Nah, aduk terus. Kemudian tambahkan dengan secukupnya saus tiram. Kita aduk lagi sampai airnya udah agak menyusut. Masukkan potongan seledri, masak sampai matang. Sisihkan dulu, dinginkan, kita lanjut ke bahan kulit, tepung terigu protein rendah atau serbaguna juga boleh ya. Kemudian tambahkan dengan garam. Lalu 1 butir telur, ukuran besar kalau ada. Dan margarin. Juga minyak goreng. Nah, ini kita tambahkan dengan air es. Tambahkannya bertahap ya, bisa 80 sampai 90 ml. Mama ini menggunakan 90 ml. Ini terus kita tambahkan, tapi bertahap aja karena setiap tepung itu kan konsistensinya berbeda. Yang pasti bisa sampai tercampur semua dengan baik dan akan kita istirahatkan selama 30 menit. Kalau udah 30 menit, adonannya udah mulai rileks dan lunak seperti ini ya. Tidak melekat-lekat tapi lunak. Tidak juga keras, dan kita gulung memanjang dulu. Ini akan kita potong-potong. Di sini jadinya lumayan banyak, sekitar 30 pieces. Untuk satu potongnya ini beratnya 40 gram. Nah, kalau udah bagian yang udah dipotong belum kita kerjakan, letakkan di wadah dan jangan lupa ditutup agar tidak kering adonannya. Ambil satu bagian, kita pipihkan. Kita bentuk lingkaran seperti ini, kurang lebih 10 sampai 12 cm ya. Semakin tipis nanti akan semakin garing. Kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, itu yang tepat. Kemudian beri isian setengah sendok makan atau secukupnya. Nih, kalian bisa lihat aja caranya. Satukan kedua sisinya dan dijepit rapat agar tidak bocor. Membentuk segitiga seperti ini. Tepi bawah juga kita jepit. Nih, seperti ini ya. Yang satunya juga sama. Jadi untuk satu resep ini kita dapatkan lumayan banyak, 30 pieces. Bisa juga untuk ide jualan menjelang lebaran, tinggal dikemas dengan cantik ya. Caranya sangat sederhana, bahannya ekonomis, tapi hasilnya sangat lezat. Nah, dengan garpu ya. Tuh kita tekan seperti itu, udah terbentuk seperti bunga. Nih. Satu lagi, jadi adonannya ini elastis gitu loh, nggak mudah sobek, cenderung kenyal-kenyal gitu. Kok kenyal ya? Nah, ini sebagian udah jadi. Ini juga buatnya simpel aja, cepet. Nih, udah semua. Nah, untuk jenis jajanan ini mungkin mirip pastel ya, pastel goreng. Dan ini bisa kita frozen, jadi bisa dijual dalam keadaan beku ataupun udah kita goreng. Sekarang kita goreng dengan api sedang cenderung kecil.
Jadi apinya, minyaknya jangan sampai gelegek-gelegek ya. Kalau udah anget bisa dimasukkan dan ini akan kita goreng setengah matang aja atau setidaknya sampai berubah warna kulitnya itu menjadi lebih putih. Kalau apinya itu tidak besar dengan minyak yang panasnya sedang, permukaan kulitnya itu nggak akan pecah-pecah gitu loh. Permukaan kulitnya akan tetap halus. Nah ini baru kita goreng nggak sampai setengah matang juga. Yang penting kulitnya udah berubah warna dan ini udah kaku, sehingga kalau kita simpan di wadah seperti ini, di tray-tray, walaupun kita tumpuk itu nggak akan merubah bentuknya. Ini kita tutup dan kita bisa simpan di freezer, bisa dibekukan, siap untuk dijual dalam keadaan beku. Jadi begitu caranya membekukan kue pastel ini. Nih sekarang kita lanjutkan yang akan kita goreng sampai matang. Jadi sering aja diaduk agar warnanya merata, dibolak-balik dengan api yang sedang cenderung kecil tuh. Ini jenis pastel yang gak beruntusan ya. Jadi permukaan kulitnya mulus, semakin tipis kulitnya akan semakin garing. Tuh ini. Tuh. Oh iya, untuk isiannya kan kalian bisa tahu ya, isiannya itu dari bahan yang basah, wortel dan kentang. Tentunya untuk kegaringannya itu hanya bertahan ya sekitar 8 jaman. Kalau udah agak lama-lama ya tentunya nggak terlalu garing lagi, tapi tidak keras, tetap lembut, enak aja gitu kalau dikunyah. Karena untuk bahan isiannya itu mengandung bahan yang basah. Tapi kalau isinya abon atau yang kering-kering akan lebih lama kegaringannya. Itu harus kalian ketahui. Nah, untuk pastel yang beku keluar dari kulkas itu kita biarkan dulu di suhu ruang sampai udah nggak kaku lagi, udah mulai agak lemesan, tinggal kita goreng. Jadi seperti itu aja. Nih sekarang kalau udah dingin, kita kemas dengan cantik. Dari harga jual yang murah dengan kemasan yang cantik kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kita puas, penjual juga puas. Penjual puas dan senang, rasanya enak dengan kemasannya ya. Seperti ini. Jadi bisa kalian kemas plastik kecil-kecil seperti ini atau menggunakan tray. Jadi ini adalah salah satu ide jualan yang sangat menguntungkan. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Enji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kalian bisa juga diselipkan dengan saus sambal. Pastinya enak banget. Dadah.